Ya, halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel DeFry. Jadi channel DeFry ini bagi yang belum tahu ya, kita membahas mengenai perangkat-perangkat Rakom seperti HT, terus rig dan antena dan lain-lain ya. Kita bahas-bahas yang ringan-ringan saja. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai salah satu rig yang cukup legends, yaitu 2200. Jadi ICOM 2200H Black Edition. Kenapa ini bisa jadi legend? Ya, kita bahas ya hari ini. Oke, jadi teman-teman, di depan saya ini ada rig ICOM 2200 Black Edition, dan di sini sebelahnya ada juga rig ICOM 2300 Silver ya. Kalau 2300 kayaknya hanya satu jenis ya. Nah, kalau untuk yang 2200 ini ada dua jenis, yaitu silver dan black. Nah, kalau bedanya antara yang silver sama black itu hanya satu, yaitu adalah kalau yang silver itu range frekuensinya di VHF tidak terlalu lebar, sedangkan untuk yang di 2200 Black Edition itu sudah ada airbandnya, jadi range-nya lebih luas, yaitu sekitar di frekuensi 123 ke atas ya, sehingga kita bisa memonitor atau mendengarkan pilot-pilot atau ACT ngobrol. Dan mungkin itu adalah salah satu yang menjadi kelebihan kenapa rig ICOM 2200 ini banyak yang mencari, karena kelebihannya salah satunya adalah di frekuensinya yang agak lebar. Rig ini saya beli masih dapat barang yang cukup bagus, yaitu masih disegel. Ya, itu di bawah tuh ya. Masih segelan. Sehingga memang saya tidak ingin mencopot segelnya, saya biarkan karena masih relatif masih terlihat sih ya, angka-angkanya itu masih cukup jelas, jadi saya biarkan aja, hanya sedikit agak redup aja sih. Secara bentuk, kalau kita bandingkan dengan ICOM 2300 ya hampir sama sebenarnya ya. Karena di video saya sebelumnya saya udah coba ukur, ini sama persis sebenarnya, cuma perbedaannya hanya 10% lah ya. Memang kelihatannya ICOM 2200 ini lebih besar, terlihat secara ini ya, kasat mata ya. Jadi kalau kita benar-benar ukur ya hampir sama sih sebenarnya. Ini terlihat besar karena heatsinknya itu ada di atas, speaker ada di bawah. Jadi ini yang 2300 dengan 2200 ini hanya dibalik aja sih sebenarnya teman-teman ya. Nah, untuk sisi harga, ini kalau beli barunya saya lihat di toko online harganya lumayan mahal ya, karena mungkin barang lama dan stoknya masih ada dan masih garansi atau masih kardusan. Itu saya lihat tuh harganya di atas 4 juta. Bekasnya sendiri ini harganya sekitar 1,7. Termurah itu harganya 1,5 yang pernah saya lihat ya di penjualan di online. Nah, ini saya sendiri dapat 1,7 dari teman yang ada di Kediri. Dan ini alhamdulillah sih, kalau saya lihat saya lihat dari fisiknya sendiri masih bagus, dan wattnya juga masih 50 watt ke atas ya. Terus secara fisik juga nggak ada yang cacat, hanya layarnya aja sih ya yang memang agak redup, tetapi tidak ada masalah. Terus ini juga masih segelan. Nah, sedangkan tadi masalah harga ya. Nah, kalau untuk yang rig ICOM 2300 ini di pasaran barunya itu 2 juta lebih. Rata-rata 2 juta yang jual ya. Dan menurut saya sih terjangkau untuk yang 2300 ya. Beli baru masih ada garansinya dari pabrikannya. Sedangkan kalau kita beli second yang ini sama sekali nggak ada garansinya.
Dan kita harus hati-hati saat beli barang-barang bekas ya, khususnya yang memang kita tidak bisa lihat secara fisik. Nah, kenapa kolektor-kolektor atau pecinta rig ICOM masih menyenangi rig ICOM 2200 Black Edition ini? Salah satunya tadi ya, mungkin bentuknya yang memang bagus ya. Yang kedua, yang menurut saya secara teknis menarik yaitu adalah kalau kita lihat dalamnya nih, rig ICOM 2200 itu memiliki panel yang bentuknya masih seperti kupu-kupu ya, jadi dia bisa ditempel. Jadi dia tidak nempel secara langsung di mainboard, berbeda dengan 2300 ini ya. Kalau kita bongkar nih isinya, itu panelnya nempel di mainboard. Nah, perbedaan nempel dan tidak nempel itu ada kelebihannya masing-masing ya. Keuntungannya tidak nempel yaitu kalau misalnya panel itu kan sangat riskan ya. Misalnya dia sering bermain di power yang tinggi dan menyebabkan panel terbakar. Nah, panelnya aja yang rusak. Sedangkan mainboardnya aman. Jadi hanya panel yang diganti. Sedangkan kalau untuk yang di 2300, apabila panelnya rusak, kadang-kadang bisa menyebabkan mainboardnya juga ikut terbakar. Karena dia benar-benar nempel. Jadi panelnya itu nempel di mainboard. Jadi salah satu kelebihan di 2002 adalah dia masih menggunakan panel kupu-kupu. Dan ini juga sama dengan tipe ICOM 2100, 2000, ICOM 2000 juga masih sama ya. Yang pernah saya lihat itu adalah ICOM 2100. Itu panelnya juga masih seperti panel kupu-kupu. Tapi kalau yang ini memang panelnya nempel ya. Ya teman-teman, jadi dari kesimpulannya kenapa rig ICOM ini sangat legends ya tadi ya. Pertama adalah dia memiliki frekuensi yang agak luas, yaitu dia ada airbandnya. Yang kedua, secara fisik memang agak bagus ya, karena dia heatsink ada di atas, jadi agak manis bentuknya. Yang ketiga, dia memiliki panel yang ada di dalam, sehingga dia nggak gampang rusak. Yang keempat, kalau saya simpulkan secara keseluruhan dari pengalaman teman-teman yang ada di internet ya, maupun di komunitas, rig ICOM 2200 ini relatif bandel ya, jarang sekali mengalami kerusakan dengan catatan penggunaan secara normal ya. Sedangkan 2300 ya mungkin banyak beberapa ada yang mengeluhkan lah ya. Ya mungkin salah satunya adalah panelnya yang gampang terbakar, sehingga saat dia diservis ya harus diservis semuanya. Kalau yang ini hanya penggantian panelnya aja. Terus ya yang terakhir ya, karena memang kalau kita beli baru 2200 harganya mahal banget ya. Masih di atas 4 juta. Sedangkan kalau untuk beli baru yang 2300 ini di kisaran 2 juta. Jadi orang-orang masih banyak yang ingin mengkoleksi 2200 ini. Ya mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain mengenai 2200 silahkan dimasukkan di komentar. Apa aja kelebihan-kelebihan dan juga kekurangan yang ada ya di 2200, khususnya di rig ICOM 2200 Black Edition ini. Untuk pengalaman saya sendiri menggunakan rig ICOM 2200 Black Edition ini, karena saya menggunakan secara standar ya, secara normal. Ya kalau kita bandingkan dengan 2300H ini sebenarnya hampir sama sih ya. Mulai dari sisi suara, knob-knobnya hampir sama semua. Jadi hampir tidak ada yang berbeda. Ya perbedaannya tadi ya, karena ini bisa mendengarkan airband. Jadi kalau lagi bosan ya kita tinggal puter aja, dengerin pilot-pilot itu ngomong. Walaupun kita nggak ngerti yang mereka omongin apa ya. Tapi menjadi salah satu hiburan juga sih ya, kalau saat lagi bosan. Dan itu kenapa menjadi salah satu yang orang minat ya, mungkin karena nih asli masih buatan Jepang. Berbeda dengan ini yang memang kayaknya buatan non Jepang ya, tapi walaupun di sini sih ditulis sih Jepang.
Saya dengar 2.200 cukup legend ya, cukup banyak yang nyari, jarang yang jual juga, sehingga pas begitu ada yang jual ya berebutan kita gitu ya. Tapi perlu diingat teman-teman, kalau misalnya kita beli online ya, harus dipastikan semuanya oke. Mungkin itu dulu teman-teman ya untuk rig iCom 2200 yang memang banyak diminati oleh para penghobi. Yang tadi saya sampaikan ya, kalau misalnya teman-teman memiliki komentar atau masukan atau pendapat mengenai rig iCom 2200H Black Edition ini, silahkan ditaruh di komentar ya. Kita sambil sharing mengenai rig yang ada di Indonesia yang diminati oleh teman-teman semuanya. Demikian, terima kasih.